Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Jihan, perwakilan kelas 8C akan membawakan materi muhadharah tentang janganlah bersikap sombong. Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang luhur dan mulia. Oleh karena itu, banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Demikian pula, banyak dalil yang menunjukkan pujian bagi pemilik akhlak baik dan celaan bagi pemilik akhlak yang buruk. Salah satu akhlak buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim adalah bersikap sombong. Sikap sombong adalah memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain. Bahjatun Nazirin. Islam melarang dan mencela sikap sombong. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tusakkir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Luqman ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Quran Surat An-Nahl ayat 23. Harisa bin Wahab Al-Huzai berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur sombong." Hadis riwayat Bukhari. Dosa pertama iblis. Sebagian salaf menjelaskan bahwa dosa pertama kali yang muncul kepada Allah adalah kesombongan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, maka sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, yang enggan dan takabur atau sombong, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Qatadah berkata tentang ayat ini, iblis hasad kepada Adam alaihi salam dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Iblis mengatakan, "Saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah." Kesombongan inilah dosa yang pertama kali terjadi. Iblis pun sombong dengan tidak mau sujud kepada Adam. Hakikat kesombongan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Ada seseorang yang bertanya, "Bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu dan indah dan menyukai keindahan." Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan ada dua macam, yaitu sombong terhadap al-haq dan sombong terhadap makhluk. Hal ini diterangkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada hadis di atas dalam sabda beliau, "Sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain." Maka dengan menolak kebenaran adalah menolak dan berpaling darinya serta tidak mau menerimanya. Sedangkan meremehkan manusia yakni merendahkan dan meremehkan orang lain. Memandang orang lain tidak ada apa-apanya dan melihat dirinya lebih dibandingkan orang lain. Sombong terhadap al-haq kebenaran. Sombong terhadap al-haq adalah sombong terhadap kebenaran, yakni dengan tidak menerimanya. Setiap orang yang menolak kebenaran, maka dia telah sombong disebabkan penolakannya tersebut. Oleh karena itu, wajib bagi setiap hamba untuk menerima kebenaran yang ada dalam kitabullah dan ajaran pada para Rasul alaihi wasallam. Orang yang sombong terhadap ajaran Rasul secara keseluruhan, maka dia telah kafir dan akan kekal di neraka. Ketika datang kebenaran yang dibawa oleh Rasul dan dikuatkan dengan ayat dan burhan, dia bersikap sombong dan hatinya menentang sehingga dia menolak kebenaran tersebut. Hal ini seperti yang Allah terangkan dalam firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai pada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah
keinginan akan kesombongan yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Ghafir ayat 56. Adapun orang yang sombong dengan menolak sebagian al-haq yang tidak sesuai dengan nafsu dan akalnya, tidak termasuk kekafiran, maka dia berhak mendapatkan hukuman azab karena sifat sombongnya tersebut. Sombong terhadap makhluk. Bentuk kesombongan yang kedua adalah sombong terhadap makhluk, yakni dengan meremehkan dan merendahkannya. Hal ini muncul karena seseorang bangga dengan dirinya sendiri dan menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Kebanggaan terhadap diri sendiri membawanya sombong terhadap orang lain, meremehkan dan menghina mereka, serta merendahkan mereka dengan perbuatan maupun perkataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama Muslim. Hadis riwayat Muslim. Di antara bentuk kesombongan terhadap manusia, diantaranya adalah sombong dengan pangkat dan kedudukannya, sombong dengan harta, sombong dengan kekuatan dan kesehatan, sombong dengan ilmu dan kecerdasan, sombong dengan bentuk tubuh, dan kelebihan-kelebihan lainnya. Dia merasa lebih dibandingkan orang lain dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Padahal, kalau kita renungkan, siapa yang memberikan harta, kecerdasan, pangkat, kesehatan, bentuk tubuh yang indah, semua murni hanyalah nikmat Allah Ta'ala. Jika Allah berkehendak, sangat mudah bagi Allah untuk mencabut kelebihan-kelebihan tersebut. Hukuman pelaku sombong di dunia. Dalam hadis yang sahih dikisahkan sebagai berikut. Ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang tersebut malah menjawab, aku tidak bisa. Dia bersabda, apakah kamu tidak bisa? Dia menolaknya karena sombong. Setelah itu, tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Mengganti sikap sombong dengan tawadu. Kebalikan dari sikap sombong adalah sikap tawadu, rendah hati. Sikap inilah yang merupakan sikap terpuji, yang merupakan salah satu sifat ibadur rahman yang Allah terangkan dalam firman-Nya. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, tawadu. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Tidak termasuk kesombongan. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa orang-orang yang memiliki sikap sombong tidak akan masuk surga, ada sahabat yang bertanya tentang orang yang suka memakai pakaian yang bagus. Dia khawatir itu termasuk kesombongan yang diancam dalam hadis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwasannya hal itu tidak termasuk kesombongan selama orang tersebut tunduk kepada kebenaran dan bersikap tawadu kepada manusia. Bahkan hal itu termasuk bentuk keindahan yang dicintai oleh Allah karena sesungguhnya Allah Maha Indah dalam zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya, serta perbuatannya. Allah mencintai keindahan lahir dan batin. Kesombongan yang paling buruk. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya. Rasa dirinya besar dengan kemuliaan yang dia miliki. Bagi orang tersebut tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya. Barang siapa yang menuntut ilmu demi akhirat, maka ilmunya itu akan menimbulkan hati yang khusyuk serta jiwa yang tenang. Dia akan terus mengawasi dirinya dan tidak bosan untuk terus memperhatikannya. Bahkan setiap saat dia selalu introspeksi dan meluruskannya. Apabila dia lalai dari hal itu, dia akan menyimpang dari jalan yang lurus dan akan berdosa. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri dan meraih kedudukan, memandang remeh kaum muslimin yang lainnya, serta membodoh-bodohi dan merendahkan mereka, maka hal ini merupakan kesombongan yang paling besar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarroh atau biji sawi. Sekian materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.